Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, panggilan seorang pemimpin Kristen sebagai guru, apakah itu ada seperti itu? Apakah panggilan itu bisa menjadi seorang guru, ataukah mungkin panggilan itu harus menjadi seorang hamba Tuhan, melayani di gereja, atau menjadi seorang misionaris, atau menjadi seorang dosen sekolah teologi, ya, saudara-saudara. Nah, kita akan bicara mengenai panggilan sebagai seorang guru bersama dengan Bapak Peter Handoko, yang ditulis di sini di Zoom, di layar Zoom-nya dari Tangerang nih. Jadi saya nggak usah tanya lagi sebetulnya asalnya dari mana. Shalom Pak Peter. Selamat datang di Ngopas. Apa kabar? Shalom. Shalom, Pak. Kabar baik, Ya, puji puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan. Pak Peter baru meluncurkan sebuah buku nih, kelihatannya nih. Saya baca bukunya, judulnya Panggilanku Seorang Guru. Kisah Betul, Pak. hidup, Jadi ini adalah kisah hidup seorang guru yang tidak diketahui orang. Saya jadi penasaran nih, ada kisah-kisah hidup seorang guru yang tidak diketahui orang ternyata. ya, Silakan. jadi buku buku ini kompilasi, Pak. Jadi ada Hmm, kita total 16 orang guru, hmm, baik yang mengajar di formal maupun yang informal. Jadi kita hmm, sama-sama punya hati untuk menuangkan tentang hati kita dalam mengajar, hmm. baik mengajar murid di sekolah formal maupun mengajar anak-anak kita sendiri. Jadi dari Oke. kisah yang simple sampai yang akademis itu Hmm, hmm, tergantung kita itu ada di mananya gitu. hmm, hmm. Baik. Wow. Ini semua guru Kristen tentunya, betul? Ya, dan Yap. tersebar di banyak kota di Indonesia mereka. Tersebar di banyak kota di Indonesia. Apakah semuanya mengajar di sekolah Kristen? Jadi ada yang memang mereka adalah seorang guru, Pak. Ada juga Hah, yang mereka itu lebih ke arah hati mengajar untuk anaknya. Jadi oke. jadi banyak sudut pandang. Tapi intinya satu tentang hati Hmm, mengajar. baik. Baik, hati yang mengajar ya. Kira-kira ada sebuah highlight dari buku ini. Tentunya saya lihat Bapak juga menulis satu apa bab ya dari buku ini di Mm-mm. bagian bab terakhir. Nah, tapi Mm-mm. dari cerita-cerita yang ada, apakah ada sebuah highlight dari buku ini? Iya, Pak. Jadi buku ini memang di awal ada beberapa topik-topik besar, misalnya kayak Mm, guru dan panggilannya, dan ada beberapa ya, kisah di sana. Ada ya. guru dan cintanya, dan ada Mm, beberapa kisah guru dan keluarganya, dan mm, terakhir itu kita menaruh sebuah konsep mm, mercusuar. Kita berharap ini menjadi konsep mercusuar di buku ini mm, tentang konsep worship. mm, Worship itu merupakan gabungan kata antara work dengan worship, dengan mm, penyembahan, antara mm, bekerja dengan penyembahan. Jadi mm, konsep worship seorang guru itu yang kita taruh menjadi beaconnya, menjadi mercusuarnya di dalam buku ini, Pak. mm. Baik, baik. Dan itu yang tentunya kita bisa kembangkan ya secara umum pada akhirnya, bahwa menjadi seorang guru juga bisa menjadi sebuah panggilan dan sebuah worship tentunya kepada Tuhan. Dan itu menurut saya yakin adalah bagian daripada tesis daripada buku ini. Nah, ini buku ini saya lihat diterbitkan betul ya oleh Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia. Diterbitkan atau didukung atau bagaimana ini? Diterbitkan, Mbak. Diterbitkan ya. Boleh cerita sedikit mengenai yayasan tersebut? Ya, jadi Yayasan Satu Visi Bagi Indonesia ini berdiri tahun 2017-an, Pak. Ini adalah Mm-mm, yayasan yang awalnya itu berdiri karena visi dari Ibu Erika Fani. Dia seorang mm-mm, cancer survivor, Pak. Dan mm-mm, yayasan ini menaungi semua pelayanan yang ada di dalam pelayanan untuk para cancer survivor. mm. Baik,
baik. Apa hubungannya dengan mengajar? Ya, jadi dalam pengembangannya, awalnya memang fokus sama cancer, semuanya tentang cancer, Pak. Tapi makin lama Hmm, pelayanan ini makin besar. Salah oke. satunya adalah membangun rumah baca di Kalimantan. Jadi ini salah Oh, satu buku yang akhirnya lahir dari semangat untuk ketika bertemu dengan banyak guru, pendiri hmm, ya, Ibu Erika Fani, hmm, hmm. akhirnya setuju untuk membuat satu project untuk bikin satu buku, ibaratnya begitu. Hmm, baik, baik. Wow, puji Tuhan. Ini satu yayasan lagi yang saya baru tahu mengenai yayasan Satu Visi Bagi Indonesia ini. Kita akan Iya, Pak. kita akan doakan hal ini dan kita bersyukur kalau ada anak-anak Tuhan yang juga aktif di dalam yayasan ini. Nah, kita akan bicara mengenai panggilan sebagai seorang guru, begitu ya. Panggilan pemimpin Kristen sebagai seorang guru. Apa bisa kita katakan? Kalau misalnya panggilan Tuhan itu menjadi seorang guru, bagaimana menurut Anda, Pak Peter? Panggilan menjadi guru itu seringkali begini, kita em, seringkali menempatkannya itu hanya pada lingkup tempat tuh, Pak. Hmm, Seringkali kita berpikir panggilan kita itu ada pada satu tempat, bukan hmm, kepada fungsi. hmm, Sehingga ketika hmm, kita bilang saya bergumul untuk menjadi guru, atau saya bergumul untuk pekerjaan selain guru, atau bahkan ya, menjadi hamba Tuhan full time, di pikiran kita adalah masuk dalam gereja sepenuhnya. hmm, hmm, Jadi yang saya lihat sih kebanyakan ketika kita bicara mengenai panggilan menjadi guru, di benak kita, mental kita adalah saya siap nggak pergi setiap hmm, pagi ke sekolah, hmm, bertemu dengan anak-anak setiap hari. Lebih ke arah hmm, itu sih Pak sayangnya. hmm. Berarti seharusnya apa yang dipikirkan nih? Kelihatannya kalau kita bicara mengenai panggilan Tuhan sebagai seorang guru. Yang kalau yang kita amati sebenarnya lebih ke arah satu panggilan untuk menjadi seorang gembala sih Pak. Lebih ke arah Hmm, seperti panggilan untuk shepherding. hmm, Dan shepherding ini sebenarnya kan konteksnya luas ya, tidak ya, terkunci kepada satu tempat saja. Jadi hmm, menjadi seorang hamba Tuhan pun adalah seorang guru. hmm, Bahkan menjadi orang tua di rumah hmm, ketika memiliki anak, anak itu hmm, adalah sebuah titipan Tuhan pastinya, tapi itu adalah jemaat kita. Jadi hmm, bahkan memiliki anak pun kita langsung terpanggil menjadi guru bagi anak-anak hmm, kita. hmm, Bahkan hmm, Agustinus pernah berkata, hmm, mengatakan sesuatu itu sudah mengajar. To talk is to teach. Jadi as simple hmm, as that. yep, yep, Itu sih Pak yep. harusnya. Ya, ya betul. Itu menarik sekali karena banyak orang membedakan antara shepherding dengan teaching, begitu ya. Karena dipikir bahwa ini adalah dua pekerjaan yang berbeda atau dua pelayanan yang berbeda, boleh dikatakan. Tetapi kita bisa melihat bahwa itu semuanya tergabung di dalam satu kesatuan, satu satu orang yang melakukannya. Tetapi dia bisa mengajar, bisa menggembala, dan tadi kamu lihat adalah penggembalaan itu sebagai sesuatu yang menjadi payungnya ya dari semuanya, betul? Dari apa yang dilakukan dan salah satu daripada implikasinya daripada penggembalaan itu ialah di dalam pengajaran. Betul begitu? Bisa sih Pak. Jadi lebih ke arah Hmm, hati yang Tuhan tempatkan dalam hati kita untuk kita hmm, eh, jalan pelayanan itu ya. Di dalam jalan pelayanan itu berarti menyerahkan diri sepenuhnya, hmm, eh, tidak lagi fokus sama diri sendiri, tapi bagaimana hmm, kita fokus kepada orang lain yang kita hmm, gembalakan, yang Tuhan percayakan. hmm, hmm. Baik, 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 baik. Terima kasih. Eh, saya yakin berarti ini jauh lebih luas daripada hanya sekedar harus bekerja atau mengajar di sekolah ataupun juga ada di dalam dunia pendidikan, boleh dikatakan, ataupun juga di dalam dunia penggembalaan atau mungkin sekolah minggu atau pengajaran di sekolah minggu dan lain sebagainya. Bahwa ini adalah panggilan yang cukup generik begitu untuk semua orang. Bagaimana orang-orang itu bisa menjadi guru. Luar biasa. Jadi ini adalah sebuah konviksi seharusnya daripada seorang pengikut Kristus bahwa dia dipanggil menjadi seorang guru sebenarnya. Apakah bisa kita katakan seperti itu?
benar Pak. Jadi Hmm, sebenarnya ada terjadi sesuatu pada eh, eh, zaman-zaman ini Pak yang membuat akhirnya guru itu kehilangan hmm, kemampuan untuk melihat bahwa panggilannya sebagai guru itu kan fiksi. hmm, Sehingga dia hanya bisa melihat dirinya sebagai guru itu hanya sekedar mere sebagai pekerjaan. hmm, Salah satu hmm, alasannya adalah kita terdoktrin untuk melihat bahwa hmm, sesuatu yang bersifat spiritual, rohani, panggilan Tuhan itu kita kotakkan hanya kepada gereja dan hanya pada hmm, untuk hari Minggu tuh Pak. hmm, hmm, Jadi segala yang dikerjakan di gereja di hari Minggu itu rasanya hmm, rohaninya itu 100%. hmm. Tetapi pekerjaan selain hari Minggu dari hari Hmm, Senin sampai hari Jumat atau sampai hmm, hari Sabtu itu dipandang menjadi pekerjaan, Pak. Hanya sekedar hmm, pekerjaan karena di situ melibatkan salary, melibatkan uang. hmm, Sehingga hmm, akhirnya hmm, banyak sekali jemaat Tuhan yang menilai bahwa yang dia kerjakan hmm, ini hanya sekedar pekerjaan. Sedangkan di hmm, gereja yang segalanya volunteer, segalanya nggak hmm. boleh bicara soal take and Uang. give dalam hal salary, ya Pak, uang, itu dianggap rohani. Itu Hmm, sebabnya banyak guru, mereka sulit sekali untuk melihat bahwa yang dia kerjakannya ini adalah panggilan. Karena mereka hanya akhirnya berpikir bahwa ini sekedar pekerjaan. Kecuali guru hmm. agama mungkin berbeda, Pak. Ya, ya, Kalau dia ya. guru, misalnya guru bahasa Indonesia, guru Hmm, matematika, hmm, sulit sekali bagi mereka untuk bisa hmm, melihat bahwa hmm, yang mereka kerjakan ini adalah hmm, untuk Tuhan. Ini adalah hmm, panggilan Tuhan. Untuk Tuhan, hmm, semuanya untuk Tuhan. Mungkin mereka bisa hmm, bilang awalnya, ini adalah panggilan Tuhan. Saya akhirnya tercebur hmm, untuk ngajar. Karena ngajar itu hmm, pengorbanannya banyak, Pak. hmm, Pengorbanan waktu, emosi, hmm, gajinya juga tidak besar. Sehingga akhirnya orang hmm, berkata, kenapa saya mau jadi guru matematika, guru hmm, bahasa Indonesia. Padahal ini berat, inilah pengorbananku, inilah hmm, panggilan Tuhan bagiku. Tetapi itu cuma di awal, Pak. hmm, Dalam hmm, perjalanannya mereka nggak merasa ini seperti kayak penyembahannya kepada Tuhan. hmm, Seperti persembahannya bagi Tuhan. Sudah sulit, Pak. hmm, hmm, Cuma di titik hmm, awal dia merasa dia menjawab panggilan Tuhan, berkorban besar dengan jadi hmm, guru. Tapi dalam hmm, perjalanannya itu udah kayak pekerjaan biasa, Pak. Itu yang sedih sekali. hmm, Itu ironis sekali. hmm, hmm. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ada sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar hanya daripada hanya sekedar mengajar, daripada hanya sekedar bekerja begitu ya. Karena apalagi kita tadi di dalam konteks shepherding tersebut, kita itu sedang menggembalakan sebetulnya anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini jadi saya lihat perbaikannya ini dari berbagai macam sisi nih ya, yang harus kita perbaiki. Dari sisi gurunya, harus juga ada perbaikan konviksi, perbaikan pengertian, mindset, dan lain sebagainya. Dari gerejanya, gereja juga harus berubah, begitu loh, untuk melihat para guru ini. Dan juga mungkin dari sisi sekolah Kristennya atau sekolahnya, begitu, itu juga ada sebuah perubahan. Kira-kira di mana nih kita harus mulainya nih kalau misalnya begini? Em, mulai dari cara berpikir sih, Pak. Hmm, Khususnya tentang kembali kepada kebenaran Alkitab. hmm, Akhir-akhir ini sedang berkembang satu teologi yang namanya teologi kerja, Pak. Jadi ya, theology of work, bukan bukan work theology, tapi theology of work. Bukan betul. karena konsep ini kan seringkali dimiripkan dengan bekerja demi mendapatkan keselamatan. Ini tidak ada kaitan Hmm, sama sekali. Jadi hmm, ini lebih ke hmm, theology of work adalah melihat ya, bahwa sebenarnya kerjaan itu tidak sekuler. Jadi kita itu cenderung memisahkan antara yang hmm, kudus dengan yang sekuler. hmm, Yang kudus itu adalah pelayanan di gereja di hari Minggu. hmm, Yang sekuler adalah pekerjaan sehari-hari. Ketika kembali kepada kebenaran Alkitab, Pak, kita terkejut menemukan bahwa hmm, di Alkitab ternyata tidak tidak memisahkan seperti itu tuh, Pak. betul. Jadi bahkan Hmm, yang mengagetkan adalah di Alkitab kata kerja itu lebih banyak daripada ibadah. hmm, Alkitab kita yang kita mungkin hanya buka pada hari Minggu karena kita merasa ini buku wajib ke gereja,
Hmm. ternyata memuat kata kerja itu lebih banyak daripada ibadah. Di Hmm. Alkitab LAI kita yang bahasa Indonesia, Pak, Hmm. kata ibadah itu 203 kali. 203 kali tercatat kata ibadah. Hmm. Kata kerja itu 533, Hmm. hampir dua Hmm. kalinya. Hmm. Wow. Kemudian kemudian dari penampilan Yesus di muka umum, Yesus Hmm. ketika dia tampil, itu dari 132 kisah Yesus tampil di muka umum, Pak, Hmm. 132. 122-nya itu ada di tempat kerja loh, Pak. Hmm. 10 baru di rumah ibadat. Yep. Yep. Kemudian Yep. dari 52 perumpamaan yang Yesus katakan. Ya. Hmm. Jadi kita melihat kayaknya Yesus ataupun Alkitab ya, itu tidak memisahkan, bahkan rasanya lebih fokus kepada hari-harinya manusia di tempat Hmm. kerjanya. Hmm. 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 Yep. Menarik sekali ya. Jadi dari pengamatan tersebut betapa pentingnya kalau misalnya kita melihat bahwa tidak ada dikotomi, tidak ada perbedaan, dan Yes, juga terutama bagaimana kita bisa melihat bahwa orang bisa beribadah kepada Tuhan melalui pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka begitu loh. Jadi pada yes, akhirnya benar. perubahan mindset itulah yang harusnya ada. Jadi ini kelihatannya perubahan mindset ini dari gurunya, dari gerejanya, dari sekolahnya juga kelihatannya ya, betul ya? Betul, Pak. Dari ketiga, Hmm. karena secara ironisnya, Pak, Hmm. eh, gereja itu pada akhirnya dia berubah menjadi semacam benteng atau menara gading ya, Pak, Ya. yang dia itu menjaga kehormatan dan kemuliaan, bahkan dalam tanda petik kesucian, hanya Hmm. menjadi milik gereja. Hmm. Hanya menjadi Hmm. milik orang-orang yang memakai Hmm. jubah ditahbiskan Hmm. di gereja. Ya. Sehingga Ya. kalau kita lihat ya, gereja itu seolah-olah di hari Minggu tidak bicara yang lain selain panggilan melayani, Hmm. berarti panggilan menjadi pelayan, dan Hmm. berarti kalau bicara pelayan, tertingginya adalah Hmm. pelayan full time, yaitu hamba Hmm. Tuhan. Hmm. Hanya ke sana. Jadi jarang Hmm. banget, Pak, mungkin hampir Ya. nggak pernah gereja itu notice bahwa Hmm. di tempat duduk dia itu, di tempat duduk gereja, itu duduk orang-orang dengan profesi yang beragam. Hmm. Tidak ada Hmm. yang dinotis. Ya. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang lawyer, bahkan menjadi pengusaha, Ya. nggak pernah dinotis, Pak. Hmm. Itu Hmm. sebabnya mereka yang menjadi dokter, mereka menganggap pekerjaan mereka itu ketika mau ke gereja, mereka gantungin dulu, Ya. baru mereka masuk ke gereja. Mereka hanya Hmm. menjadi seorang jemaat. Hmm. Hmm. Itu sayang sekali. Yap, yap. Dan itu memang yang terjadi. Saya rasa bukan hanya di Indonesia aja, gereja-gereja di Indonesia, tetapi juga di segala macam tempat yang ada di dunia. Jadi Yes. perubahan mindset itulah sebetulnya yang harus kita ajarkan kepada sang gurunya, kepada gerejanya, kepada juga sekolahnya yang yang Yes. meng-hire guru-guru ini. Eh, wow, luar biasa. Dan ini yang harus juga dilakukan oleh seorang pastor ya. Jadi seorang pastor juga ketika dia berkhotbah, ketika dia konseling bicara dengan anggota jemaatnya, kira-kira bagaimana nih hal yang harus dimulai apa aja, langkah-langkah apa aja yang harus dimulai oleh seorang pastor ketika dia bicara kepada jemaatnya untuk supaya mempunyai perubahan pikiran tersebut, mindset tersebut. Ada saran buat para pastor? Yang pertama, kita pasti harus memahami Alkitab, bukan hanya pada Hmm. fenomena yang tadi saya sebutkan tentang berapa jumlah, tetapi Hmm. juga memahami sampai kepada apa yang Alkitab benar-benar katakan soal pekerjaan itu sebenarnya di mata Tuhan itu seperti apa. Jadi Hmm. ketika kita melihat misalnya Kejadian pasal 2 ayat 15 yang Ya. berkata Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan kita langsung konotasikan dengan kerja. Ini adalah mandat untuk Hmm. kerja, mengusahakan dan Hmm. memelihara taman. Hmm. Ternyata kata yang dipakai itu kata avoda Hmm. di dalam Alkitab, baik kata avoda maupun kata afat, itu bisa diterjemahkan sebagai kata kerja, pekerjaan biasa benar. Tetapi yang Hmm. kedua,
itu juga diterjemahkan sebagai pelayanan, Hmm. yaitu tunduk kepada orang lain. Hmm. Dan yang ketiga yang amazing adalah kata afat itu, Pak, ternyata diterjemahkan sebagai worship, sebagai Hmm. penyembahan kepada Allah. Hmm. Nah, Hmm. konsep seperti ini ketika kita bukain kepada orang, dia akan mengerti bahwa ternyata dari awalnya kita bukan cuma dipanggil untuk kerja loh. Tetapi yang Hmm. kita lakukan dengan konsep kerja dalam pikiran kita, menurut Alkitab, menurut kata aslinya, itu justru punya konotasi bukan hanya kerja saja, tapi kerja yang Hmm. berarti pelayanan, dan Hmm. kerja pelayanan yang berarti penyembahan kepada Allah. Saya Hmm. pikir dengan konsep yang dibukakan seperti ini, kita jadi ngerti bahwa pekerjaan aku sebagai dokter ternyata bukan hanya aku kerja demi dapat duit, tapi kerja Hmm. karena aku mau melayani orang. Itu orang Hmm. bagi dunia sampai ke Hmm. tahap itu aja itu udah amazing lah. Kerja yang Hmm. untuk pelayanan bagi orang lain. Kamu jadi Hmm. dokter melayani orang lain, dunia tepuk Hmm. tangan, dunia standing Hmm. applause. Ya. Maupun jadi pengusaha demi melayani orang, dunia Hmm. standing applause. Karena bisa Hmm. melayani aja itu titik yang luar biasa, keluar dari diri Hmm. sendiri yang egois. Hmm. Tetapi Alkitab bukan cuma sampai sana, tapi satu Hmm. titik lagi yaitu kerja melayani orang lain, altruis itu, filantropis itu, Hmm. mengasihi orang lain. Tetapi titik tertinggimu adalah apa yang kamu kerjakan ini bernilai penyembahan kepada Tuhan. Jadi Hmm. ketika kamu adalah dokter, kamu melayani orang lain, tapi kamu Hmm. ketika menjadi dokter, kamu sedang menyembah kepada Tuhan. Saya pikir Hmm. Pak, konsep ini breakthrough sebenarnya. Setiap Hmm. dokter akan merasa ternyata pekerjaanku setiap hari Hmm. tidak kalah nilainya dengan yang hari Minggu itu di gereja itu loh, Pak. Hmm. 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 Ya. Wow. Dan memang menariknya ialah terlalu terlalu sedikit ya orang yang berpikiran seperti itu. Dan juga orang-orang yang melihat bahwa ya memang betul yang saya lakukan itu adalah untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Jadinya banyak yang berpikir bahwa ya saya bekerja untuk kumpulkan uang, ya saya nanti akan pakai uangnya untuk memuliakan Tuhan kok. Jadinya mungkin kasih perpuluhan atau mungkin kasih juga seperempatnya lah dari penghasilannya. Loh itu kan udah lebih dari cukup kan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi di hari-hari lain saya tetap cari duit dan tanpa ada konsep yang benar sebetulnya kenapa saya cari duit itu atau kenapa saya menjadi dokter atau menjadi guru. Ini demikian juga dengan guru menurut Anda? Jadi sebagai seorang guru juga demikian harus mempunyai pola pikir seperti itu? Iya. Yang tadi Bapak bilang Hmm. menarik. Hmm. Gereja itu tidak mau peduli dengan pekerjaan Hmm. jemaatnya, tapi Iya. mau uangnya. Gereja cuma mau uangnya. Jadi kamu mau jadi dokter, Hmm. usaha, jadi insinyur, terserah mau Hmm. jadi apapun, tapi Iya. gereja nggak ambil pusing. Gereja Iya. cuma mau uangmu datang dalam bentuk persembahan, itu kasarnya. Nah, Iya. guru juga Iya. sama. Saya pikir guru, Hmm. kita juga terjebak dalam hal yang sama, Pak. Kita Hmm. merasa Hmm. akhirnya titik terbaiknya kita adalah ketika kita mampu bekerja sebagai guru, bukan hanya rutinitas, bukan hanya Hmm. demi mencari uang, tetapi Hmm. melihat anak kita bertumbuh, that's it, Iya. berkembang untuk orang Iya. lain. Tetapi Hmm. guru sulit sekali untuk melihat bahwa yang dia kerjakannya ini penyembahan kepada Tuhan. Sepertinya sama, Pak. Hmm. 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 Wow. Luar biasa. Saya yakin ini pemikiran breakthrough juga dan juga ini sebuah PR bagi gereja untuk menunjukkan secara praktis begitu ya menurut saya ya. Kira-kira apa sih artinya menjadi guru yang beribadah kepada Tuhan dengan pekerjaannya begitu loh. Jadi melakukan apa tadi dikatakan worship begitu ya. Apa artinya secara praktis, apa artinya? Begitu loh. Betul nggak maksudnya? Demikian juga pertanyaan sebagai seorang insinyur, sebagai seorang engineer. Apa artinya secara praktis saya melakukan itu? Sebagai seorang dokter, apa artinya? Nah, saya tanya sebagai seorang guru, kira-kira apakah ada saran nggak yang bisa diberikan kepada para pastor untuk menyarankan hal-hal yang praktis nih kepada gurunya nih? Ini loh caranya kamu melakukan worship itu di dalam hidupmu. Ada saran, Pak Peter? Ada dua, Pak, yang kepikir. Yang Hmm. pertama adalah gereja itu ketika mau Hmm. melakukan yang namanya paradigm shift, Hmm. maka gereja harus rela berbagi. Hmm. Berbagi kemuliaan, bukan hanya untuk Hmm. hamba Tuhan, tetapi setiap Hmm. pekerjaan itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Maka Hmm. caranya adalah ibadah-ibadah
hmm, ibadah tersebut bisa juga menjadi ibadah yang dimulai dengan mentahbiskan, Pak. Jadi misalnya hmm, gereja menotis seluruh jemaatnya yang berprofesi sebagai dokter misalnya, dalam satu hmm, ibadah, para jemaat itu disuruh untuk maju dan hmm, didoakan secara khusus. Di situ hmm, jemaat akan melihat ternyata gereja kita menotis hmm, panggilan lain hmm, selain hamba Tuhan. Oh, ternyata dokter hmm, pun ditahbiskan. Artinya dokter itu dikuduskan untuk mereka boleh hmm, bekerja sebagai satu hmm, pelayanan, yaitu sebagai satu penyembahan. Atau ya, misalnya semua lawyer, hakim yang ada di gereja, mereka itu bersembunyi, Pak, selama ini. hmm, Karena mereka tahu hmm, pekerjaan mereka banyak sisi-sisi yang mereka dikotomi. Di dalam gereja ya, harus suci, tapi dalam ya, pekerjaan lawyer, hakim, pengusaha, itu banyak hmm, sisi celah yang mereka tahu mereka main kotor. hmm, Makanya ketika gereja buka pintunya dan para lawyer misalnya didoakan, mereka hmm, makin ngerti bahwa ini adalah sesuatu yang serius. Atau ya, pengusaha didoakan. Jadi langkah hmm, pertama, mungkin gereja bisa mulai dengan mentahbiskan pekerjaan itu. hmm, Bukan hmm, hanya para pendeta yang ditahbiskan. hmm, Yang nomor dua, Pak, saya melihat hmm, begini, gereja sedang bombardir gerakan discipleship. hmm, Hampir semua gereja hmm, lagi terbuai, lagi menikmati discipleship. Mereka lupa. hmm, hmm, Discipleship sesungguhnya, discipleship yang sebenarnya, gereja itu cuma miniatur. hmm, Yang sesungguhnya itu di dunia nyata, Senin sampai Jumat itu. Itulah discipleship yang sesungguhnya. Ketika ya, seorang guru berdiri di depan muridnya yang 30 orang, hmm, 25 orang, itulah discipleship, proses discipleship sedang terjadi. Yang lebih intens hmm, daripada gereja yang cuma 2 jam. hmm, 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 Kita 8 jam sehari, kaliin Senin sampai Jumat, perubahan hidup nyata terjadi di sana. Bagaimana ya, seorang guru yang seorang shepherd tadi hmm, hmm, menggembalakan murid-muridnya, powerfulnya luar biasa. Dan ini tidak bicara soal hmm, subjek. hmm, Guru matematika pun sedang melakukan pemuridan pada para muridnya hmm, di sana. hmm, hmm, Jadi dua hal itu sih Pak, yang yep, mimpi yep, besarnya di sana. yep, Mimpi besar di baik, sana. Seorang dokter pun ketika dia sedang memberikan konsultasi, ya, itu sedang discipleship. yep, Seorang lawyer ketika mendampingi, itu discipleship. yep, Gitu, yep. kurang lebih. Dan juga pengertian discipleship-nya sendiri sebetulnya memang yang harus kita perbaiki juga. Jadi seringkali discipleship itu dipikir bahwa hanya kepada orang-orang yang sudah beriman atau sudah percaya kepada Kristus. Sebetulnya panggilan memuridkan itu kepada semua orang, begitu kan ya? Semua orang, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dengan kata lain panggilan yang begitu luas kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang belum percaya pun kita harus melakukan proses discipleship itu. Wow, terima kasih banyak nih Pak Peter, pembicaraan yang sangat menggugah, makin 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 terakhir ini makin seru nih kelihatannya. Tapi kita harus tutup pembicaraan kita karena sekali lagi ada begitu banyak PR yang harus dilakukan seorang hamba Tuhan, perubahan paradigm, perubahan mind shift, sebuah mind shift ataupun juga hal-hal yang praktis yang bisa dilakukan begitu ya. Kalau ada satu kalimat penutup yang bisa dititipkan kepada para hamba Tuhan dari pembicaraan kita hari ini, apa itu? Kalimat penutup, satu kalimat aja. Kerinduannya adalah bagaimana setiap kita bisa membebaskan jemaat. Hmm, Jemaat kita sekarang benar-benar terkungkung dalam dikotomi yang dahsyat, dahsyat sekali. Senin hmm, sampai Jumat mereka bergumul mati-matian dalam dunia. ya, Hari Minggu menjadi seperti hari pelepasan. Harusnya kayak demikian. hmm, Mari kita hmm, berjuang menolong jemaat holistik dalam hidupnya. Dengan hmm, melihat bahwa yang mereka kerjakan pun dengan hmm, hari Minggu ada satu kesatuan. hmm. Satu Amin, penyembahan di dalam pekerjaan amin, hidup mereka. Itu mungkin. amin. Dan itulah yang kita harapkan, sangat kita harapkan. Terima kasih banyak Pak Peter buat waktunya, dan kita terus berdoa agar jemaat kita dan juga agar para pemimpin Kristen, para pastor juga bisa mendorong jemaatnya untuk melakukan sebuah perubahan pikiran tersebut dan juga terutama secara praktis ya, bagaimana bisa mendorong jemaatnya untuk terus beribadah di dalam sebuah worship ini bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita tutup dalam doa dan kita doakan beberapa hal tersebut. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih buat pembicaraan kami dan kami berterima kasih juga ya Tuhan untuk panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk melakukan begitu banyak pekerjaan yang berbeda-beda di dalam dunia ini. Dan Tuhan, Engkau panggil kami Tuhan untuk boleh memuliakan Tuhan di dalam apapun yang kami lakukan.
Tuhan tolong kami. Biarlah kiranya kami sebagai para pemimpin Kristen, para pastor, para gembala, boleh terus mendorong ya Tuhan, orang-orang yang kami gembalakan untuk terus memiliki mindset tersebut. Dan kami berdoa juga bagi semua orang yang terpanggil di dalam berbagai macam profesi. Biarlah kiranya mereka juga boleh berpikiran demikian. Dan boleh mereka secara aktif memuridkan orang-orang di dalam semua hal yang mereka lakukan di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak di surga, dan kami berdoa Engkau memberkati Pak Peter di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.